Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhiqni bis salihin. Allahumma saddidni wa qawwimni wa waffiqni lil haqq. Amma ba'du, fa ya ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an wa rahimani wa rahimakum. Masih di dalam pembahasan samaratul yakin dalam bab al-yakin, yakni pada poin ketiga di antara buah al-yakin, annahu yurisul qalba az-zuhda fid dunya wa qisaral amal, bahwa keyakinan yang telah dapat tumbuh di dalam diri seorang mukmin, maka dia akan mewariskan kezuhudan dan pendek angan-angan di dalam hatinya. Artinya orang yang yakin itu akan memiliki sifat zuhud dan qisarul amal, pendek angan-angan, sehingga hati itu tidak tergantung kepada dunia. Ia akan dapat hidup di dunia dengan bersikap zuhud, dan ia mengetahui bahwa sungguhnya dunia adalah tempat persinggahan sementara yang ia tidak akan abadi di sana. Akan tapi ia mengetahui bahwa dunia itu adalah tempat ujian dan cobaan. Dunia, seseorang berada di dunia ini seperti seorang musafir. Dan orang yang musafir itu membutuhkan perbekalan. Dan perbekalan itu adalah amal soleh, iman dan amal soleh. Dengan perbekalan itu ia akan melewati, menyeberangi kehidupan ini untuk bisa sampai kepada darul muqamah, negeri persinggahan akhir dan negeri persinggahan abadi. Oleh karena itu, selama ia di dalam dunia ini, hendaknya ia menyingsingkan lengan bajunya. Maksudnya ia membangkitkan semangatnya dan bersungguh-sungguh giat di dalam bekerja mencari keuntungan di akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum jami'an, yang mengandung makna di atas, khumu ila jannatin arduha samawati wal ardu. Nabi mengatakan, bangunlah kalian, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ketika itu Umair ibnul Khumam al-Ansari radhiyallahu taala anhu wa ardah, beliau berkata, ya Rasulullah, jannatin arduha samawati wal ardu, ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Qala na'am, kata Nabi SAW, ya. Betapa apa yang ditangkap oleh sahabat Umar ibn Khumam al-Ansari radhiyallahu ta'ala ini langsung masuk ke dalam hatinya, membayangkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bahkan kita yang hidup di bumi ini tidak pernah menjelajahi seluruh bumi. Mungkin kita tinggal hanya di rumah yang
seluas apapun paling tidak akan mencapai satu kota, satu desa, satu RT. Bagaimana dengan seseorang akan mendapatkan kenikmatan dan kesenangan di tempat yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka beliau tanyakan, jannatin arduha samawati wal ardu, surga yang tempatnya seluasnya luas langit dan bumi ya Rasulullah? Qala na'am. Maka beliau berkata, bakhin, bakhin. Kata-kata bakhin, bakhin itu ungkapan satu ketakjuban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada Umair ibnu Humam, ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin. Apa yang mendorongmu untuk mengatakan bakhin bakhin? Maka beliau mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, enggak maksud saya bukan hal yang negatif ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa raja'ata an akuna min ahliha. Aku katakan bakhin bakhin semacam bagus-bagus. Yakni aku berharap sekiranya aku bisa termasuk menjadi penghuninya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innaka min ahliha. Engkau akan menjadi penghuninya. Allahu akbar. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kepastian. Dan beliau tidak mengatakan dari hawa nafsu, dan beliau mengatakan itu murni apa yang beliau ketahui dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penetapan ini menjadikan suatu motivasi yang kuat pada diri Umair ibnu Humam al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka beliau keluarkan beberapa buah kurma, lalu kemudian beliau memakan beberapanya. Kemudian beliau berkata, la in ana hayitu hatta akula tamarati hadi innaha la hayatun tawilah. Seandainya aku masih hidup sehingga aku akan bisa makan dari buah-buah kormaku ini, dan sungguhnya itu adalah kehidupan yang panjang. Innaha la hayatun tawilah, artinya masih panjang saya punya kesempatan untuk makan buah-buahan kurma ini kalau aku masih hidup. Qal, kemudian dikisahkan oleh yakni sahabat perawi hadis ini apa yang dilakukan. Faroma bima kana ma'ahu minat tamr, semua kurma yang ada di tangannya, di tempatnya ditinggalkan, dibuang. Summa qatalahum hatta qutila. Kemudian beliau bangkit berangkat jihad bersama tentara kaum muslimin sampai beliau akhirnya gugur sebagai syahid. Betapa orang yang memiliki keyakinan terhadap apa yang disampaikan oleh agama ini, termasuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu keraguan pun di dalam hatinya terhadap apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seseorang yang ia berjihad di jalan Allah dan gugur di dalamnya, maka dia akan memperoleh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Betapa satu panggilan yang singkat, qumu ila jannatin arduha samawati wal ardu, bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, tanpa ada keraguan dan tanpa ada merasa kekhawatiran terhadap dan kesedihan terhadap dunia yang akan ditinggalkannya dan kehidupan akhirat yang akan ditujunya. Kalau aku masih hidup, aku akan masih bisa banyak makan kurma. Dan itu sungguh akan menjadi kehidupan yang panjang, yang lama. Yang sungguhnya maknanya betapa sungguhnya tujuan utama dalam kehidupan ini adalah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bangkit dan berjihad dengan tanpa ada rasa takut dan gentar, sampai beliau akhirnya gugur sebagai syahid. Dan ketetapan syahid ini dinyatakan oleh Nabi. Di awal ia mengatakan bakhin bakhin. Mengapa kau mengatakan bakhin bakhin? La wallahi ya Rasulullah, demi Allah saya tidak bermaksud sesuatu yang negatif, yang jelek.
illa raja'ata an akuna min ahliha, hanya semata-mata aku berharap kalau aku bisa menjadi salah satu penghuninya. Begitu Nabi mengatakan fa innaka min ahliha, engkau termasuk penghuninya, maka bersegera ia berangkat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Sebuah keyakinan yang kuat, yang hak, keyakinan yang dibangun di atas kebenaran, di atas dalil yang kokoh, sehingga hilang sedikit pun tidak ada keraguan di dalam hatinya. Semua bentuk keraguan itu hilang. Maka ia menjalani kehidupan untuk menuju akhiratnya dengan bekal yang sangat indah, yaitu al-yakin. Sehingga tidak berangan-angan aku ingin hidup lama, aku ingin bangun ini. Karena hakikat tujuan hidup manusia satu, selamat dari ancaman siksa Allah dan mendapatkan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamul mu'min ma indallahi min 'uqubatin ma tama'a ahadun bi jannatih." Sekiranya seorang mukmin ia mengetahui siksaan, betapa dahsyatnya siksaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti, tidak akan ada seorang pun dari orang mukmin yang ia berangan-angan ataupun berkeinginan untuk mendapatkan surganya. Bukan berarti tidak menginginkan surga. Seorang mukmin yang mengetahui besarnya ancaman siksa di akhirat, maka yang dia persiapkan dirinya adalah melakukan segala ketaatan kepada Allah untuk selamat dari neraka. Jadi tujuan orang mukmin beribadah bukan semata-mata surga, bahkan yang lebih besar ketika dia bisa menyadari ancaman besar yang sedang menantinya di kehidupan akhirat, yaitu ancaman siksa bagi orang-orang yang lalai dan kufur. Maka segala ketaatannya dia lakukan, segala kebajikan dia lakukan untuk bisa selamat dari neraka. Karena orang yang selamat dari neraka tujuan akhirnya adalah surga. Karena tidak ada tempat lain di dunia ini, di akhirat nanti, kecuali surga dan neraka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ya'lamul kafiru ma 'indallahi min rahmatih ma qanata bi jannatihi ahadun." Kalau seandainya orang kafir mengetahui luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, agungnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak ada seorang pun dari orang kafir yang dia berputus asa untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir maknanya yang dia seandainya tahu ada akhirat, seandainya tahu ada surga yang lebih indah dari kehidupan kenikmatan yang dirasakan di dunia, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kehidupannya untuk kesenangan-kesenangan yang tidak ada nilainya, kesenangan-kesenangan yang sesaat. Tentu dia akan berharap untuk bisa meraih surga yang dijanjikan oleh Allah di akhirat dengan beriman kepada Allah dan beramal saleh. Tapi karena orang kafir, dia kufur, tidak percaya dengan adanya kehidupan yang lebih indah. Dan itu juga yang kebanyakan mengisi di dalam relung hati kita, mayoritas. Maknanya kita mengimani, percaya adanya kehidupan akhirat, ada balasan yang indah di akhirat dan ada ancaman yang dahsyat. Tapi itu semua belum betul-betul merasuk ke dalam hati, meresap ke dalam hati sehingga menjadi sebuah keyakinan. Kita tahu surga, kita tahu neraka, tapi banyak dari kalangan kaum muslimin, manusia umumnya, yang mereka belum beramal maksimal untuk akhiratnya, baik untuk menyelamatkan diri dari ancaman siksa. Seandainya kita itu mengetahui orang mukmin di dunia itu kadang banyakkan mereka hidupnya pas-pasan, yang kurang dan sebagainya,
Maka ketika mereka mengetahui ada ancaman yang lebih besar dari yang dirasakan dalam penderitaan dunia, maka ia akan selalu berusaha mencoba untuk menyelamatkan dari ancaman itu. Sebaliknya orang kafir, ketika seandainya dia tahu kenikmatan surgawi, keindahan surgawi, dan segala fasilitas yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang beriman, dan tidak hanya sekedar yang dia ketahui kenikmatan yang di dunia yang dia bisa ciptakan, yakni dengan karya membangun segala fasilitas kesenangan di kehidupan dunia, sekiranya dia tahu bahwa itu hanyalah setetes dari air samudera yang luas, dan sekiranya dia tahu betapa kenikmatan surga itu adalah sebanyak lautan yang ada di bumi ini, dibandingkan dengan yang satu tetes tadi, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan hidupnya untuk kesenangan foya-foya di dunia. Orang kafir berputus asa dari akhirat karena dia tidak mengimaninya, sehingga dia hanya mengejar kesenangan dunia, sehingga ia melalaikan janji yang lebih besar. Tapi ketika keyakinan itu tumbuh dalam diri seorang, maka seperti perkataan Umar Ibnul Khumam Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, la in hayitu hatta akula tamarati hadi innaha la hayatun tawilah. Seandainya aku hidup, maka aku masih akan banyak makan buah-buahan ini, dan itu adalah perjalanan yang panjang dalam hidupku. Sedangkan tujuan seorang mukmin adalah kembali kepada Allah untuk meraih kemenangan, menjadi hamba yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Sa'ad, beliau berkata rahimahullah, ibadar rahman i'lamu innakum ta'maluna fi ayyamin kisarin li ayyamin tiwalin, fi dari zawalin li dari muqamin, wa dari husnin wa nasabin li dari na'imin wa khuldin, wa man lam ya'mal 'alal yaqini fala yata'anna. Kata Bilal bin Sa'ad bin Mu'ad, putranya sahabat Sa'ad, beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, ibadar rahman, wahai hamba-hamba Zat yang maha pengasih, ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kalian beramal hanya di waktu-waktu yang pendek, di hari-hari yang pendek untuk hari-hari yang panjang. Kita beramal di dunia yang umurnya singkat, dan telah banyak kita saksikan orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita di dunia ini, dan tidak pernah ada di antara mereka yang kembali. Dan mereka bukan selesai, tetapi mereka memulai perjalanan hidup yang lebih panjang di akhiratnya. Innakum ta'maluna fi ayyamin kisarin li ayyamin tiwal. Sesungguhnya kalian bekerja sekarang ini, beramal sekarang ini, dan hari-hari yang kita miliki ini adalah hari-hari yang pendek untuk suatu hari yang panjang, kehidupan akhirat nanti. Fi dari zawalin li dari muqamin, kalian beramal di kehidupan dunia ataupun di negeri yang akan segera berakhir, daru zawal. Kalian beramal di negeri yang akan segera punah. Li dari muqamin, tapi untuk berpindah, untuk bisa hidup di negeri yang abadi. Muqamin, tempat tinggal yang hakiki yang tidak akan berpindah lagi. Wa dari huznin wa nasabin li dari na'imin wa khuldin. Kalian sungguhnya beramal, yakni fi dari huznin, di negeri yang penuh kesedihan, wa nasabin, negeri yang penuh kepayahan, dunia, tempat kita mengalami berbagai macam cobaan dan ujian, berbagai fitnah, sehingga banyak hal-hal yang membuat hati manusia itu bersedih hati karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, atau bahkan kehilangan dari hal-hal yang dia cintai, dari orang-orang yang dia cintai. Daru huznin, negeri penuh kesedihan. Wa daru nasabin,
negeri penuh kepayahan untuk bisa hidup menahan lapar, mencari sesuatu yang bisa menghilangkan rasa laparnya. Ia berjuang bekerja. Betapa banyak orang yang dia dari pagi sampai malam bekerja, dia hanya mendapatkan beberapa rupiah yang dia habiskan dalam hitungan jam. Negeri nasab, negeri yang penuh dengan keletihan, kepayahan. Tapi bagi orang-orang yang mau ia menggunakan kehidupan dunia ini untuk amal saleh, ketaatan, karena mengimani, meyakini adanya kehidupan akhirat, maka dia yakin bahwa dia beramal di negeri yang penuh kesedihan, keletihan ini, lidari na'imin, untuk nanti hidup di akhirat, nanti di kehidupan negeri yang penuh dengan kenikmatan, wa khuldin, negeri yang kekal. Yang maknanya bila kita selamat dari dunia ini, dari ancaman siksa Allah, maka dia akan meraih kenikmatan-kenikmatan surgawi yang tiada tara dan khalidina fiha abada, selama-lamanya. Wa man lam ya'mal 'alal yakin, dan barang siapa yang dia tidak beramal dengan dibarengi keyakinan yang ada di dalam dirinya, keyakinan terhadap apa yang tadi disampaikan, keyakinan bahwa dia kelak akan hidup di negeri hari-hari yang lebih panjang dari hari-hari di dunia, dia akan hidup di negeri yang kekal, yang abadi daripada di negeri kehidupan dunia yang segera punah ini. Dia akan tinggal di negeri yang penuh dengan kenikmatan dan akan meninggalkan kehidupan yang penuh kesedihan ini. Ketika dia beramal dengan keyakinan ini, maka dia akan memperolehnya. Tapi orang yang tidak beramal dengan keyakinan ini, maka dia tidak perlu mencapek-capekkan dirinya berangan-angan. Yaitu orang-orang yang tidak punya keyakinan akan kehidupan akhirat, maka untuk apa dia memayahkan dirinya? Maka sungguh artinya dia akan sangat rugi sekali, karena dia akan menyia-nyiakan waktu berharga yang dia miliki di kehidupan dunia ini untuk sesuatu yang tidak bisa membahagiakannya di kehidupan akhirat. Waliyadzubillah. Bilal bin Sa'ad, beliau juga mengatakan rahimahullah, ka'anna qaumun la ya'qilun wa ka'anna qaumun la yuqinun. Kita ini seolah-olah adalah orang-orang yang tak berakal, yang tidak memiliki akal. Wa ka'anna qaumun la yuqinun, dan sungguh kita ini seperti orang-orang yang tidak punya keyakinan. Yakni kita percaya adanya kehidupan akhirat, adanya surga, adanya neraka, tapi kadang kita beramal belum maksimal untuk kehidupan akhirat kita. Berapa lama kita akan tinggal, apalagi dari sisa usia yang kita miliki, dan tidak ada seorang pun yang menyadari kapan dia akan kembali menghadap Allah, karena tidak selalu tua kematian itu datang kepada seseorang. Dan sungguh ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bila kita tengok dengan sejarah kehidupan umat-umat termulia dari generasi ini, sisi-sisi kehidupan mereka gunakan untuk hal yang istimewa, menyambut kehidupan abadi dengan kebahagiaan. Maka mereka, kita akan dapati nanti perkataan-perkataan dari para imam dari buah keyakinan ini, insya Allah, yaitu kehidupan mereka yang sangat sederhana, bahkan yang mereka sebelumnya adalah orang-orang yang menguasai harta, mereka memilih meninggalkannya luar biasa karena ada keyakinan yang tumbuh, yang kuat, yang kokoh. Oleh karena itu dikatakan oleh beliau, ka'anna qaumun la ya'qilun, kita ini seperti orang-orang yang tidak berakal, tidak bisa memahami apa yang sudah kita ketahui, tidak bisa meresapi apa yang sudah kita ketahui. Kita hanya mencari di dunia ini karena dunia ini begitu mempesona, karena surga itu dibalut dengan segala ketidaknyamanan, ditutupi, dilingkari dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Sementara neraka, ia yang dindingnya itu menutupinya
wa hujibatin nar bil mahasin, yaitu segala keindahan. Dunia ini zinatul hayati, dunia ini adalah perhiasan sementara, zailah, yang akan segera berakhir. Dan itu yang kadang tampak oleh mata kita, yang itu yang lebih kita kejar. Sedangkan janji dari yang maha hak, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang janji itu adalah pasti. Yang kita tahu innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Itu kadang menjadi sesuatu yang seolah-olah tidak nyata, seolah-olah fiktif, seolah-olah hanya dongeng atau kisah yang sudah berlalu yang tidak mungkin terjadi. Padahal apa yang Allah firmankan adalah sesuatu yang hak. Al jannatu hak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan naru hak, neraka pun juga hak. Kehidupan kita habiskan untuk hal yang seperti ini. Wa ka'anna qaumun la yuqinun, kita ini seperti orang-orang yang tidak yakin, tidak punya keyakinan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sabab tashabbusil insan bihadil hayatid dunya, menyebutkan sebab mengapa manusia di dalam kehidupan dunia ini tashabbus, yakni tidak punya tujuan yang jelas, tidak melakukan dengan benar. Beliau mengatakan apa? Fama dha'ufa man dha'ufa wa ta'akhara man ta'akhara illa li hubbihi lil hayati wal baqa. Tidaklah melemah amalan orang yang lemah, yakni imannya, dan tidaklah orang menunda-nunda beramal soleh, orang-orang yang suka menunda-nunda meraih kebaikan, kecuali disebabkan karena kecintaannya terhadap kehidupan di dunia dan ingin kekal di dunia. Karena kita selalu merasa bahwa kita ini akan panjang umurnya. Kita menyaksikan kematian, tetapi kita tidak merasa bahwa kita akan mati. Dan itu adalah akhir dari perjalanan kita di dunia untuk bisa mencari bekal bagi kehidupan akhirat kita. Dan seolah-olah kita masih diberi umur yang panjang, yang kita ingin nanti baru beramal. Illa bihubbihi lil hayati wal baqa wa sana'in nasi alaih. Kadang kita di dunia ini hanya mencari pujian dari manusia, ingin selalu disanjung, ingin selalu dihormati, ingin selalu dihargai. Wa nufratihi min damihim lahu. Dan juga yang menyebabkan manusia itu malas beramal kepada akhiratnya dengan ikhlas, dengan tulus, karena dia di dunia ini tidak ingin dicela. Kalau dia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dia akan dijauhi oleh orang, dia akan dicaci karena menyelisih kehidupan manusia. Itu yang mendorong manusia itu kadang ia bungkam dari kebenaran. Itu yang mendorong manusia itu lebih memilih untuk bisa aman di dunia ini, karena dia merasa dunia ini tempat tinggalnya, tempat yang akan dia singgahi seterusnya. Fa idza zahida fi hadaini syai'ain ta'akhkharat anhu al-awarid kulluha. Kalau seseorang itu ia bisa bersikap zuhud, menjauhkan diri dari dua perkara ini, yaitu hubbuhu lil hayati wal baqa wa sana'un nas wa nufratihi min damihim, yaitu dia bisa menghilangkan rasa cintanya terhadap dunia, cinta ingin tetap hidup di dunia, dan sana'un nas wa nufratuhum min damihim, dan dia bisa menghilangkan harapan ingin pujian manusia. Artinya dia tidak peduli dengan perkataan orang terhadap dirinya. Ketika dia taat kepada Allah, mau orang memuji, mau orang mencaci, dan dia tidak lagi menginginkan dunia ini untuk kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Kalau dia bisa menjauhkan dua hal ini, ta'akharat anhul awaridu kulluha, maka segala yakni kelemahan di dalam beribadah, menunda-nunda ketaatan itu akan hilang dari dirinya, dan keinginannya adalah bersegera untuk melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Walihada fa innahu la yanshagilu bid dunya wa yatakalabu 'alaiha illa man kanatil ghaflatu ghalibatan ala qalbih. Oleh karena itu, sungguhnya tidaklah seseorang itu akan menyibukkan dirinya dengan dunia dan melakukan pergulatan yang hebat di kehidupan dunia, di atas dunia ini. Tidak ada yang melakukan itu, tidak akan ada yang menyibukkan seperti itu kecuali orang yang kelalaiannya menguasai dirinya, menguasai hatinya. Kelalaiannya berada di dalam hatinya. Wa kana yakin mutarahilan anhu, sementara keyakinan itu telah pergi meninggalkan hatinya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang Fir'aun dan bala tentaranya dalam surat Al-A'raf ayat 136. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu 'anha ghafilin. Maka kami yang membalas mereka, yaitu Fir'aun dan bala tentaranya yang telah melakukan kedzaliman terhadap Nabi Musa dan kaumnya. Allah membalas dengan apa? Fa'aghraqnahum fil yammi, maka kami tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya itu di samudra Laut Merah. Bi'annahum kazzabu biayatina, karena mereka selalu mendustakan ayat-ayat kami, tidak meyakininya. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka itu di dunia ini lalai dari kehidupan akhirat yang akan didatanginya. Karena kelalaian yang menguasai hati seseorang, sehingga keyakinan itu menghindar dari hatinya. Wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah hal-hal yang menakjubkan tentang kehidupan akhirat, surga dan neraka, dan bahkan beliau telah melihat keindahan surga dan betapa menderitanya mereka yang di dalam neraka di dalam perjalanan beliau di Isra dan Mi'rajnya. Maka beliau mengatakan, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian ini akan sedikit tertawa, wala bakaitum katsiran, dan kalian niscaya akan lebih banyak menangis, menangisi masa depan yang akan datang ketika seseorang lalai lengah, yaitu mengkhawatirkan dirinya dari ancaman bahaya yang besar yang tidak ada seorang pun dapat menolong dirinya. Siapa yang akan menolong kita ketika kita di dalam kubur? Apa jaminan amalan kita ini sudah diterima oleh Allah? Siapa yang bisa, siapa yang menjamin bahwa dia bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Meskipun kita di dunia selalu bisa mengatakan Allahu Rabbi, al-Islamu dini, wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyyi, tapi mungkinkah itu sudah menjadi jaminan bahwa kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Belum lagi perjalanan yang panjang, siapa yang bisa menemani kita dalam kubur yang begitu lama? Yang Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, setiap kali lampu dipadamkan beliau sudah berada dalam ketakutan. Ketika ditanya istrinya, mengapa engkau seperti itu ketika lampu dipadamkan? Aku teringat di dalam kubur, tempat yang sempit, yang gelap, yang kelak aku akan ada di sana. Apa yang bisa aku hadapi di hari seperti itu? Dan itu akan ada, hari itu datang pada kita. Dan belum lagi nanti bagaimana ketika Allah bangkitkan kita dari kubur kita. Dalam kondisi seperti apa kita akan dibangkitkan? Akan dengan berkuda, ataukah berjalan dengan tersayak-sayak, dengan merangkak, atau bahkan ada yang berjalan naudzubillah dengan mukanya. Dan itu semua akan terjadi, dan kita akan ada salah satu dari mereka. Dalam kondisi seperti apa kita akan berjalan menuju mahsyar, dan sejauh mana perjalanan mahsyar,
Tidak ada yang tahu kecuali nanti ketika kita menghadapinya. Dan pada saat itu tidak lagi kita bisa kembali kepada kehidupan dunia untuk memperbaiki apa yang sudah terlewatkan. Tidak lagi kita bisa berkata saat itu nanti qala rabbi rji'uni la'alli a'mal shalihan fima taraktu, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal soleh yang dulu aku tinggalkan. Kehidupan akhirat ini hakiki, kehidupan dunia itu zailun. Dunia itu akan punah, musnah, dan kita akan meninggalkannya. Dan tidak ada kepentingan kita di dunia selain mencoba untuk beramal soleh, untuk mendapatkan bekal yang baik di kehidupan akhirat, sehingga kita bisa selamat dari ancaman neraka. Dan tidak ada yang menyebabkan kita mengabaikan kehidupan akhirat selain karena kelengahan kita. Inilah hakikat yang harus kita yakini. Karena sungguhnya seorang yang beriman itu hendaknya tidak lalai. Kita itu yakin, tapi seringkali kita itu dibuat lalai dengan dunia gemerlap ini, dengan kesenangan yang ada di dunia ini, kecintaan terhadap keluarga, anak-anak, harta, rumah, tempat tinggal, dan berbagai hal. Kita menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang kadang-kadang motivasi kita bukan karena Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa ma wujida hadza at-takatsur wal ilha amma huwa aula bil khalqi minhu min al-amal al-akhirah was-sa'yi li tahsili daril karamah illa li-ikhtilal al-yaqin fi an-nufus. Dan tidaklah terdapat berlomba-lomba mencari kekayaan wal ilha amma huwa aula, dan melalaikan dari hal yang lebih utama, yaitu melalaikan dari hal yang lebih utama bagi seorang makhluk untuk beramal untuk akhiratnya, serta berusaha keras bersegera untuk mendapatkan meraih negeri kemuliaan yaitu akhirat. Tidak ada yang mendorong ini, menghilangkan ini semua kecuali ikhtilalil yakin fil nufus, karena hilangnya keyakinan di dalam hati seorang. Apa keyakinan itu? Huwa al-ilmu alladhi yasilu bihi sahibu ila haddi daruriyati allati la yushaqu wa la yumara fi sihhatiha wa thubutiha. Yaitu sebuah pengetahuan yang dengan pengetahuan ini seseorang akan dihantarkan pada batas daruriyat, darurat, allati la yushaqu wa la yumara fi sihhatiha wa thubutiha. Keadaan darurat yang tidak sedikit pun diragukan itu akan terjadi, yang tidak sedikit pun dia lakukan akan kebenarannya dan ketetapannya. Walau wasalat haqiqatu hadzal ilmi ilal qalbi basyaratuhu lama alhahu an mujibah. Kalau seandainya hakikat pengetahuan yakin ini benar-benar telah masuk, meresap dan menyatu dengan hati, tentulah dia tidak akan terlalaikan dari melakukan hal-hal yang bisa menghantarkan kepada kehidupan mulia di akhirat. Watarattaba asal, dan dia tentu tidak akan melalaikan di kehidupan dunia ini dari segala hal yang melalaikannya, sehingga dia akan tahu bahwa akibat apa yang akan dimiliki oleh orang yang ia lalai kehidupan dunia ini. Fa inna mujarradal ilmi bi qubhi syai' wa su'i awaqibi qad la yakfi fi tarkihi. Karena orang hanya sebatas tahu jeleknya sesuatu, buruk akibat sesuatu, itu tidak cukup untuk mendorongnya meninggalkan perbuatan itu. Orang katakan kita tahu, dan orang semua tahu bahwa zina itu haram, zina itu kemaksiatan, dan akibatnya buruk. Baik di dunia dia akan mendapatkan celaan, cacian, dan di kehidupan akhirat dia akan mendapatkan ancaman siksa yang dahsyat. Tapi sekedar tahu, kalau tidak yakin,
itu tidak cukup untuk seorang meninggalkannya. Khamr demikian pula, judi demikian pula, dan berbagai macam kemaksiatan lainnya. Betapa seseorang mereka melakukan kemaksiatan ini ataupun juga meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dikerjakannya karena tidak adanya keyakinan di dalam hatinya. Tidak ada keyakinan dalam hatinya terhadap akibat buruk yang akan menimpanya, terutama di kehidupan akhirat yang dia sudah ketahui. Fa idza shara lahu ilmul yakin, tapi kalau seorang itu mengetahui dengan yakin yang tidak ragu sedikit pun, karena iktidau hadzal ilmi li tarkihi asyad, maka dorongan untuk meninggalkan kemaksiatan, baik dengan meninggalkan kemaksiatan itu yaitu meninggalkan hal-hal yang diharamkan atau menjalankan yang diperintahkan, itu akan dengan sebab pengetahuan yang yakin itu dia akan lebih mudah dan lebih kuat. Orang yang beriman yang punya keyakinan ketika dihadapkan kepada tantangan dunia, seperti Nabi Yusuf misalnya, ketika beliau hanya berada di kamar sepi bersama dengan seorang wanita yang sangat cantik, dan beliau seorang anak muda yang sangat muda yang belum menikah, di hadapan seorang wanita yang cantik sekali. Kalau bukan karena keyakinan yang ada di dalam hatinya, tentu beliau tidak akan menolak. Seandainya itu terjadi pada kita, wallahu ta'ala, mungkin kita tidak akan selamat dari ujian itu. Dan betapa banyaknya di dunia ini ujian-ujian yang sepadan dengan hal itu, meskipun bukan satu jenis. Dan kita kadang kurang menyadari karena keyakinan yang tidak melekat. Fa idza shara lahu 'ainu yakin ka jumlatil musyahadat kana takhallufu mujabihi anhu min andari syai'in. Apalagi kalau seorang itu meningkat dari mulai ilmu yakin kepada ainul yakin, dia memiliki keyakinan yang sangat kuat sehingga seperti dia menyaksikan meskipun belum menyaksikan. Apabila seorang meyakini akan kehidupan akhirat dan dia sudah bisa membayangkan akan apa yang terjadi di kehidupan akhirat, baik itu kenikmatan maupun itu siksa, maka sungguh ketika seorang memiliki keyakinan setingkat ainul yakin yang seolah-olah dia melihat langsung, maka kana takhallufu mujabi'an min andari syai', dia akan dengan sangat-sangat mudah meninggalkan segala kemaksiatan-kemaksiatan yang melalaikan dirinya dari mengingati dunia, mengingati akhirat dan mengejar akhirat. Wa fi hadzal ma'na qala Hasan radhiyallahu anhu fi man qutila min ahli badrin minal musyrikin. Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala seorang sahabat Nabi yang mulia, beliau mengatakan hal yang semakna di atas, yaitu ungkapan bait syair yang beliau katakan ini yang ditujukan kepada kaum musyrikin yang gugur di dalam perangan Badar. Disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham, sirna wasaru ila badrin lihatfihim lau ya'lamuna yakinal ilmi masaru. Kami berjalan, dan mereka pun orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin berjalan sama ke Badar, yaitu sumur Badar. Lihatfihim, yaitu karena ketidaktahuan mereka, karena kelalaian mereka, karena mereka tidak punya yakin. Lau ya'lamuna yakinal ilmi, kalau mereka mengetahui dengan seyakin-yakinnya ilmu yakin bahwa akibat buruk yang akan menimpa mereka di dalam perangan Badar, yaitu kekalahan, kebinasaan, dan kemudian siksaan di akhirat, masaru, tentu mereka tidak akan mau berjalan menuju perang Badar. Jadi yang menyebabkan mereka menuju perang Badar karena mereka tidak memiliki keyakinan terhadap kehidupan akhirat.
Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala beliau berkata, dakhala Hisham ibn Abdul Malik al-Ka'bah. Hisham bin Abdul Malik ini seorang khalifah di kalangan Bani Umayyah. Beliau masuk ke Ka'bah. Fa idza bi Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Salim, cucunya Umar bin Khattab, Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab ada di Ka'bah, yakni di sekitar Ka'bah. Masuk Ka'bah ini yakni entah memasuknya kemudian keluar, atau entah masuk waktu itu pintu terbuka sehingga di sana juga mendapati Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa yang dikatakan oleh Hisham bin Abdul Malik kepada Salim bin Abdullah bin Umar, putranya Abdullah bin Umar, ya Salim, salni hajatan, atau beliau ada di Masjidil Haram, wahai Salim, mintalah kepadaku apa yang menjadi hajatmu. Faqala, maka berkata Salim bin Abdullah, inni astahyi minallah tabaraka wa ta'ala an as'ala fi baitillahi ghairallah. Ini bahasa yang halus, lembut, dan sangat bermakna. Saya malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala kalau sampai saya meminta di rumah Allah, meminta kepada selain Allah. Kita berada di rumah orang yang derma, yang kaya raya, yang pemurah, yang akan memberi apa saja yang dimintanya. Kemudian ada orang nawari, mintalah kepada saya. Saya malu di rumah, berada di rumah orang yang kaya raya, yang derma, yang pemurah, yang selalu memberi permintaan orang yang ada di rumahnya, kemudian aku meminta kepada orang lain. Nah, itu yang diucapkan oleh Salim bin Abdullah. Saya malu kepada Allah kalau sampai saya sedang berada di rumah Allah ini meminta kepada selain Allah. Maka sudah, mereka terus, dalam riwayat lain disebutkan mereka menyelesaikan tawafnya. Ketika sudah keluar dari Masjidil Haram, diikuti oleh Hisham bin Abdul Malik. Setelah keluar diikuti, kemudian dikejar. Al-an qad kharajta fasalni hajatan. Saking senengnya, saking inginnya mereka terhadap orang-orang yang alim, yang saleh. Beliau katakan apa? Sekarang kamu sudah berada di luar Ka'bah, sudah berada di luar lingkungan Masjidil Haram. Mintalah kepadaku, mintalah apa yang kamu inginkan. Faqala lahu Salim, maka jawaban Salim apa? Min hawaijid dunya am min hawaijil akhirah? Kamu nyuruh saya minta urusan dunia atau meminta kepada kamu urusan akhirat? Artinya yang kamu tawarkan kepadamu adalah kesenangan dunia atau kesenangan akhirat? Faqala min hawaijid dunya, tentu untuk hal-hal yang kamu butuhkan di dunia saya tidak punya apa yang untuk akhirat. Itu Allah yang punya. Dunia saya punya, ayo kamu minta apa? Faqala lahu Salim, maka berkata Salim kepada Hisham bin Abdul Malik, wallahi ma sa'altu dunya man yamlikuha wa fa kaifa as'alud dunya man la yamlikuha. Kata Salim bin Abdullah, cucu daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan putra dari sahabat Abdullah bin Umar, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah meminta dunia ini kepada orang yang, kepada zat yang memiliki dunia ini. Artinya aku tidak pernah meminta dunia ini kepada Allah yang punya dunia ini. Lalu bagaimana mungkin aku meminta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia? Meskipun manusia itu kaya sehingga itu bukan miliknya, ia hanya dititipi dan dia tidak memiliki seluruhnya. Allahu Akbar. Terakhir, penutup pendek, berkata sebagian salaf mengatakan, anfa'ul yakini ma 'azzamal haqqa fi 'ainika wa saghara ma dunahu 'indaka wa thabbata ar-raja'a wal khaufa fi qalbika. Keyakinan yang paling memberikan manfaat pada diri seorang yaitu keyakinan yang bisa menampakkan kebenaran
dengan jelas di depan matanya. Ketika keyakinan itu bisa, yakni hal-hal yang hak, yang benar itu bisa dia pampangkan di depan matanya dengan besar tanpa ada hilang. Wasaghara madunau indaka, sedangkan yang batil itu tampak hilang kecil di matamu. Kalau keyakinan itu bisa membuat yang batil, yang zail, yang hilang, yang punah, yang gak kekal itu hilang dari pandangan matamu, dan engkau hanya bisa melihat kebenaran di depan matamu, itulah keyakinan yang paling bermanfaat. Dan juga keyakinan yang paling bermanfaat yang sabbatar roja wal khauf fi qalbik, yang bisa mengukuhkan sifat roja, unsur roja dan unsur pengharapan dan unsur khauf, unsur takut di dalam hatimu. Kalau kamu punya keyakinan yang bisa menyebabkan dirimu selalu berharap kepada Allah dan takut kepada Allah, maka itulah keyakinan yang paling baik, yang paling bermanfaat. Maknanya bahwa orang yang ia selalu membawa keyakinannya di dalam hatinya, di dalam segala kondisi, sehingga yang dia lihat hanyalah kebenaran dan hal yang hak, yaitu akhirat. Kebenaran di sini adalah akhirat, surga, dan segala yang di dunia ini dia abaikan, maka dia mendapatkan kebaikan yang luar biasa di kehidupan dunia untuk akhiratnya nanti. Hadza wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.